Acara yang ketujuh, sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Aji Puspita dan Bapak Wiweko Yotama. Kepada yang terhormat Bapak Aji Puspita dan Bapak Wiweko Yotama, waktu dan tempat kami persilahkan. Kami memberikan 5 orang yang akan bertanya. Silahkan. Ya, monggo Bapak, ini di sesi tanya jawab. Silahkan para peserta untuk proaktif mengajukan pertanyaan tentang yang selama ini Bapak beternak cacing, ya, kendalanya dan lain sebagainya. Dipersilakan sebentar, ya. Itu macam duluan. Sebentar ya. Ya. Nanti saya Mas Roji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofa, perwakilan dari Kecamatan Gringsing. Menyambung apa tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati mengenai program ternak cacing ini, kan tadi beliau mengatakan ada 3 pokok penting, yang pembelinya, hasilnya, dan itu. Ya, yang saya tegaskan itu untuk pemasarannya itu hanya sejenak tok, hanya musiman atau continue gitu loh. Nah, yang mau ngambil siapa, nanti sistem bagi kita yang baru itu pakai sistem seperti apa kemitraan atau mandiri, mohon dijelaskan. Terima kasih. Oh iya, pertanyaan yang lain. Tadi Mas Roji, ya Mas Roji dari. Silahkan perkenalkan diri, namanya, kemudian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozi dari Kecamatan Limpung. Saya mau bertanya, tadi Pak Adam sudah jelaskan, itu yang saya belum paham kan, 1 kotak itu diambil cacing sampai 4 bulan 1 kali gitu kan. Yang saya belum paham itu pengambilan kastinnya itu gimana sistemnya. Dan yang kedua itu tadi juga bilang juga untuk pakan, kalau cacing itu kan 1 minggu 1 kali. Itu bagaimana cara kasih pakannya? Apa terlalu banyak atau gimana, itu bagaimana? Kalau di tempat kami kan masih pakai ampas tahu gitu. Itu bagaimana caranya? Kalau pengalaman saya itu 1 hari itu kalau habis saya kasih lagi, habis kasih lagi, bukan 1 minggu 1 kali gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi Al-Fadil dari Kecamatan Bandar. Pak Adam, maaf sebelumnya, saya ini kan peternak cacing yang baru memulai. Jadi ada pertanyaan yang masih apa ya, dalam hati saya itu masih jadi pertanyaan. Pak, apa ya tadi? Oh ya, saya nulis Pak. Dari Pak Adam kan nantinya akan membeli cacing dari hasil panen kami. Sementara saya pribadi kan, saya kan seorang petani yang dalam paguyuban. Jadi kan nanti saya menjual ke paguyuban, ke paguyuban. Setelah paguyuban baru entah ke kabupaten atau langsung ke Pak Adam, saya tidak tahu. Nah, jadi pertanyaannya begini Pak, mungkin kan harga memang ada perselisihan karena ada transportasi dan biaya transportasi dan ke atasnya kan mungkin beda. Nah, itu saya ingin minta transplantasinya itu harga yang sesuai untuk petani, karena kan ya petani, tidak semua petani kan memberi makan itu maksudnya dari limbah, ada yang membeli ampas tahu atau onggok gitu loh Pak, maksudnya agar sesuai. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oh, jajaran sana dulu ya, ya. Biar rata. Terima kasih. Waktunya sudah diberikan. Ini kami dari peternak cacing Kabupaten Pekalongan, tapi belum mau berternak cacing.
Jadi permasalahannya juga sama dengan teman-teman. Kami menghendaki dari Pak Adam itu dibuatkan cara budidaya cacing yang sangat simpel. Jadi kami tahu semua, tidak usah tanya sedino ki cacing sekilo pakanane berapa kilo. Kalau Pak Adam sudah buat semacam itu, kita akan tahu semua. Satu itu. Yang kedua, seperti Pak Bupati yang disampaikan tadi, bahwa kami itu nanti juga bingung, Pak. Seandainya dari Kabupaten Magelang, Kendal, Temanggung, Batang, Pekalongan jadi peternak cacing semua, itu apakah tidak terjadi overload produksi? Sehingga kami menghendaki yang di Paguyuban Batang itu dibatasi berapa kuotanya cacing yang sanggup dibeli oleh Pak Adam. Nanti Mas Aji tugasnya itu. Kemudian sebetulnya mau saya sampaikan pada Pak Yulianto yang selaku ketua CSL itu, antara peternak cacing dengan koperasi dipisahkan. Jadi Paguyuban Cacing di Kabupaten Batang itu membuat koperasi yang intinya nanti membeli cacing dari petani. Kemudian kita ada MOU dengan koperasi, misalnya kelompok tani gingsing, oh 1 bulan sanggup menyuplai sekian, kelompok petani Kebon Batang sekian, nanti kita total. Jadi kita tidak asal-asalan. Nanti kan terjadi kesinambungan sampai beberapa tahun, mungkin anak cucu kita mungkin ini. Kemudian kesepakatan harga. Pak Aji bilang katanya kalau membeli cacing sama kita 35 ya? Oh belum dipastikan. Oh ya, itu Pak Adam tadi 20. Loh kok lebih murah lagi? Ya kita jangan mau Pak Adam membeli 20. Kalau bisa kita minta harga berapa? 40 atau berapa? Kan itu, gini Pak. Nah 100. Kemudian kita kalau kebutuhan bibit, saya tanya sama Pak Adam, bibitnya kalau beli di Malang berapa Pak Adam? Dapat 25.000 enggak? Enggak Pak Kis, bibitnya sama dengan Pak Haji. Berapa? 50.000. Ternyata antara Malang dan Batang harganya sama. Ya jadi kita mending beli Pak Haji saja. Asal Pak Haji katanya siap, kuotanya berapa Pak Kis butuhnya, kami sanggupi. Saya kira itu, dan nanti disampaikan Pak Bupati Nun Sewu, dibuat koperasi Pak. Kita jangan terlalu pobi dengan koperasi, katanya suatu kerja yang kopas-kapes tidak isi, kita isi ini nanti. Saya kira ya itu yang kami sampaikan dan mohon jawaban dari Pak Adam. Ada lagi? Satu lagi? Tengah, ya tengah. Tenang Mas. Mau wis dibalik kene kono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kula badhe tanggap Pak Adam. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Hamidin dari Kecamatan Limpung. Saya sudah budidaya cacing dan di situ saya emang banyak gejala. Gejala itu yang pertama itu ada hewan yang kecil-kecil tapi bulat-bulat. Itu nggak tahu itu bisa makan cacing atau gimana, saya nggak tahu. Saya mau terus ada lagi cacingnya itu pada merambat ke dinding. Itu sebabnya apa saya juga tidak tahu. Makanya saya mau tanya permasalahannya itu apa? Apakah hewan itu bisa jadi hama? Yang kedua, penyebab cacing itu keluar dari kandang. Sekali saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi wis ya, wis ngenteni. Terima kasih. Ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin dari Kecamatan Bandar. Saya mau tanya 2 hal. Yang pertama yaitu dalam pembuatan media itu apakah ada tambahan cairan atau tidak? Kalau saya dilihat di YouTube kan ada tambahan molase atau sejenis zat untuk melunakan. Kalau disampaikan Pak
Maulida tadi kan cukup pakai log ya. Karena kebetulan saya juga di rumah produksi jamur tiram, lognya saya otomatis dari kandang saya sendiri itu ya. Terus yang kedua, kalau kita ingin usaha cacing, kita juga punya target tadi yang disampaikan Pak Maulida, ketika kita mau target per bulan minimal 2 juta hasil bersih, kita perlu berapa bibit cacing yang perlu disiapkan, dan ruangan itu berapa meter kali berapa. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu sementara ya. Ya, dari 6 penanya coba kita jawab satu persatu. Yang untuk teknis. Nggih. Apa yang pertama siapa? Pak Sofa nggih. Program apa? Oh iya iya, nggih. Nggih, itu saja ya. Nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ada 6 pertanyaan, insyaallah Pak kita jawab semampunya ya. Semuanya kita jawab. Yang pertama dari Pak Sofa. Seperti Pak Bupati menyampaikan ada 3 hal. Yang pertama apa tadi? Pasar ya. Modal dulu, modal, pasar, sama siapa yang menjalankan gitu ya. Kalau modal dari Pak Bupati, dari pemerintah. Ya, kalau pasar, insya Allah memang kita kan ada kesepakatan Pak ya, antara kita dengan paguyuban gitu. Memang masalah teknis nanti kita Pak, kita koordinasikan lagi teknisnya, harga dan sebagainya gitu ya. Tapi kita sudah lama berjalan, semuanya memang harus di atas kontrak semuanya. Memang kontrak itu tidak ada kontrak seumur hidup Pak. Kontrak itu ada batas waktu, ya. Di tempat kita yang hari ini berjalan, kontraknya 2 tahunan Pak Sofa, 2 tahun. Saya tadi sudah menyampaikan Pak Bupati. Pak Bupati, mohon maaf, di Malang sendiri kita 2 tahun. Kemudian mohon kemandirian segera dibentuk kemandirian begitu. Tapi kalau belum mampu mandiri, kontrak yang kedua, periode kedua, 2 tahun yang kedua begitu. Jadi di Malang memang ada yang sudah 10 tahun sama saya, jadi ikut aja, itu tidak apa-apa juga. Cuma saya sampaikan di sini kontrak 2 tahunan. Kalau di Jawa Timur lah kontraknya pribadi-pribadi, langsung kami tanda tangan. Tapi kalau di sini nanti saya koordinasi dengan panitia seperti apa model kontraknya, begitu Pak ya, yang saya jawab dulu. Yang kedua Pak Sofa tadi sistem yang baru. Oh sudah, itu ya Pak Sofa ya. Oke, lanjut sip. Yang kedua Pak Mas Razi. Oh, pengambilan castingnya gitu ya. Gini. Apa itu memang sesuai dengan desain tempatnya Pak. Ada yang pengambilan castingnya itu setiap 2 minggu sekali, berarti itu tempatnya kecil, desainnya itu tipis. Jadi ketika dikasih makan, cacing makan jadi kotoran. Wah ini besok dikasih makan lagi sudah mulai tempatnya sudah tidak cukup. Nah itu diambil castingnya gitu ya. Karena memang keterbatasan tempat itu 2 minggu sekali diambil. Caranya sekarang, cara ngambilnya mestinya. Ketika kalau yang tempat kecil ya, yang tipis-tipis memang agak beda. Ketika kita ngasih makanan, dimakan cacing keluar kotoran. Di mana posisi kotoran? Di atas ternyata. Ya kita ngambil kotorannya gitu. Ngambil kotorannya, kita kasih makan baru. Besok dimakan lagi. Ngambilnya bisa 1 minggu sekali, ngambil kotoran di atas sedikit itu. Mungkin cukup 1-2 cm. Selama Bapak Ibu ngambil rutin setiap minggu misalkan, permukaan itu 1 cm atau 2 cm, maka ya selama beternak cacing ya tipis terus. Karena apa? Karena rutin diambil masalahnya. Itu kalau sistem yang tipis, kotak tipis karena keterbatasan tempat. Kebalikan dengan kotak yang kolam yang tinggi. Ya, jadi kebalik, kalau kolam tinggi begini ceritanya. Kita mulai ternak cacing ketebalan 5 cm. Misalkan kolam saya ketinggian segini gitu Pak. 5 cm, media masuk, cacing masuk, media 5 cm tadi dimakan sama cacing semuanya jadi kotoran. Ya. Kemudian 2 hari kita ngasih makan.
dimakan sama cacing, tapi cacing mulai naik ke atas. Karena apa? Ada makanan baru, kotoran tertinggal di bawah. Makanan yang baru tadi dimakan cacing, sebenarnya kotoran di atas sebetulnya awal itu. Tapi karena jadi kotoran, tempat masih cukup, kita bisa ngasih nambah lagi makanan gitu. Cacing naik ke atas lagi. Cacing itu naik terus gitu ke permukaan. Riset mengatakan cacing itu selalu suka di permukaan ketika ada makanan baru. Media lama ditinggal. Jadi kalau Bapak Ibu punya kolam ketinggian segini, ya kapan panen kasingnya? Kayaknya lebih kurang 3 bulan sekali. Karena cacing saat waktu 3 bulan 4 bulan dia di permukaan semua. Bagian permukaan kita ambil dulu semuanya, yang 5 cm ke bawah semuanya adalah casing, semuanya kotoran semua. Itu kita keluarkan, kita balik tempat ke bawah lagi. Itu cara panen casing yang model tebel ya, yang tinggi gitu. Ya itu. Mungkin itu dulu ya Pak Rozi ya. Lanjut. Oh ya, pakanan. Kalau bapak-bapak memberi makan itu referensinya atau indikatornya adalah makanan habis. Makanan habis itu bisa 1 hari sekali, bisa habis, bisa 2 hari sekali, bisa 1 minggu sekali. Ya, kalau 1 hari sekali, berarti makanannya ya memang dihabiskan sama cacing semuanya gitu. Bisa jadi makannya sedikit, bisa jadi karena memang cocok sehingga cacing makan banyak. Itu bisa setiap hari. Tapi yang penting bukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Yang penting makanan sebelum ngasih makan yang baru, yang lama sudah habis dulu gitu. Ya, jadi semakin cepat habis. 1 hari kok habis, dikasih makan sudah habis. Itu menandakan perkembangan sangat bagus. Nah, cuma saya menyampaikan secara umum, rata-rata memberi makan itu 2 hari sekali, rata-rata. Berapa jumlahnya? 10% dari jumlah cacingnya. Kalau cacingnya misalkan 2 kilo, 2 hari sekali memberi makan 2 ons. Gitu. Itu insya Allah 2 hari pasti habisnya, dan itu aman. Ya, jadi memberi makan indikatornya adalah makan tuh habis indikatornya. Nah itu sekali lagi itu bisa di lapangan bisa berbeda, ada yang setiap hari, itu berarti sangat luar biasa. Umumnya 2 hari sekali, tapi bagi peternak yang senior mereka tidak lihat itu. Efisiensi tenaga, seminggu sekali kasih banyak, gitu ya. Nah itu nanti di lapangan menunya apa sambil belajar Bapak sekalian. Intinya 10% dari jumlah pakan, normalnya begitu ya. Lanjut. Wah ini harga ini. Ya, baik Pak. Ya saya terbuka enggak apa-apa ya tentang harga ya. Harga di Malang Bapak Ibu sekalian, karena kan kita sudah membuat hulu hilir gitu, tahu persis harga sampai di produk. Kemampuan pembeli membeli produk kita sudah tahu. Variabel-variabel apa yang akan biaya yang akan keluar kita jadi produk kita sudah tahu semua. Jadi sehingga kita membuat harga itu dengan tujuan berapapun produk cacing akan habis. Sehingga harga akhir yang menentukan produk kita yang di sana itu menentukan. Bukan Bapak kirim cacing, panjang itu bahan baku, itu belum kan itu bahan baku itu Bapak Ibu sekalian. Masih banyak rangkaian proses yang dijalankan sehingga akan jadi produk. Kalau produk mahal, kita gak bisa jamin akan 10 ton, 20 ton, 100 ton, tidak bisa jamin akan keluar. Tapi kalau produknya itu terjangkau oleh pembeli akhir, peternak ayam, Mas Adam, aku beli pelet harga 9.000, cacing cairnya nanti saya kasih segini. Nah, itu kan dihitung sama mereka. Sehingga kita sudah tahu persis harga yang harus dijatuhkan, standar harga. Kalau kami, karena memang kita punya tujuan berapapun cacing harus habis ya, maka produk akhir itu harus terjangkau. Sehingga mohon maaf Bapak sekalian, jujur saya sampaikan, di Malang harga bahan baku cacing itu 20.000 memang. Ya, prosesnya 10.000. Kemudian sampai jadi itu 35.000 sehingga harga memang begitu, ya. Ya, ini saya harus transparan karena ini berjalan sudah 10 tahunan begitu.
memang dari paguyuban itu harganya kan 35.000 ya, ya enggak apa-apa. Memang ada pasar yang 35.000 juga ada. Pemancingan itu 35.000 itu tapi sampai di tempat, tapi terbatas. Paling pemancingan satu Jawa Tengah saya bisa kirim 2 ton per minggu ya, atau kadang per 2 minggu gitu. Harga memang 35.000 sampai di tempat masalahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon maaf kalau nanti dari pengurus mengotak-atik, karena semuanya ya ingin sama menguntungkan ya, semua harus dapat profit. Tapi saya menyampaikan secara umum karena kita sudah membuat hulu sampai hilirnya sampai di penerimaan pelanggan akhir. Ya, sehingga harga harus menunggu dari paguyuban. Itu harga yang benar nanti karena sudah koordinasi dengan kami, makanya begitu. Gitu ya Pak ya. Lanjut. Oh hama ya, itu Mas Rosi tadi ya, siapa? Hama. Oh Pak Hamidin. Ya, hama. Hama, Bapak, ada hama yang umum ya, yang nanti peternak cacing akan melihat itu. Itu hamanya kecil-kecil, warnanya putih, orange, merah gitu Pak. Itu namanya kalau bahasa kita kutu tanah. Itu kalau kita selama berternak cacing itu mesti ada, itu sudah satu komunitas dengan cacing ada. Jadi dia itu dia itu makan bahan-bahan organik ya. Jadi bahan organik ini dia juga makan lok jamur, dia juga makan nasi dan sebagainya begitu. Dia sebetulnya dalam keadaan hidup dia nggak makan cacing hidup, enggak. Cuma dia makan kalau ada cacing yang luka, cacing yang mati, itu dimakan sama hewan-hewan tadi. Nah itu enggak apa-apa, itu bagus itu. Ekosistemnya sehat karena ada cacing mati kita nggak tahu nanti lingkungan jadi terpengaruh ya. Jadi biar dimakan sama hewan kecil-kecil itu. Ketika belum ideal, hewan ini cukup ya bisa dikatakan cukup mengganggu. Karena apa? Karena hewan ini juga ada terus saja begitu. Dan itu kalau saya sampaikan ya itu tidak bisa diantisipasi Pak begitu. Bisanya cuma begini, panjenengan kurangi media yang ada, kan kotoran ini cacingnya kan yang hewan ikut ya, kasih media baru itu langsung hilang tuh namanya kutu tanah itu cara cepatnya begitu. Tapi ya kita bersabar, kita tuh beternak cacing, pada akhirnya nanti ketika kita perawatan rutin, nanti cacingnya terus akan berkembang, butuh waktu memang. Hewan-hewan kecil akan menyisi dengan sendirinya. Kita pakai sistem seperti itu saja, ya. Jadi kalau mau cara cepat, media kita ganti yang baru. Itu langsung hilang tuh, yang namanya kutu tanah itu. Itu cara cepatnya begitu. Oh ya, cacing minggat. Cacing minggat itu gini. Ya itu kan jelas itu. Mesti masalah dengan medianya. Jadi cacing itu mestinya kalau benar Pak, seandainya Pak. Di karpet ini ada cuma tanah gunung aja, tanah gunung gitu aja ya, nggak usah banyak-banyak, gunung itu aja. Kalau cacingnya nyaman, cacing itu di situ sampai mati, terus akan di situ terus. Tapi syaratnya cacingnya nyaman, berarti cocok itu dan medianya. Nah, cuma kalau cacingnya nggak cocok, wah itu langsung kemana-mana. Misalkan Pak Adam, saya pakai kotoran kambing, misalkan itu yang sering kotoran kambing. Cacing masuk, wah langsung gitu. Kenapa? Sebelumnya bukan kotoran kambing berarti. Sebelumnya itu apa gitu lok jamur, apa itu beda media. Cacing hari itu nggak nyaman tinggal di medianya. Tapi itu karena proses kaget lah. Kalau kita bisa proses kaget, sehingga perlu proses adaptasi supaya cacing ini tinggal di tempat itu dia merasa nyaman. Secara prinsip Pak, semua bahan organik cacing itu nyaman. Tapi secara praktek di lapangan butuh namanya adaptasi. Ya, lok jamur di bakotan sapi, cacing biasanya mungkin juga sebagian keluar. Jadi proses adaptasi itu memang butuh proses, sehingga kalau misalkan dari paguyuban media awalnya pakai lok jamur, bapak-bapak awalnya juga pakai lok jamur supaya cacing nggak kaget. Ya, lok jamur dia langsung cocok. Kalau mau diganti dengan kotoran kambing, sedikit-sedikit dikenalkan dulu dengan kotoran kambing. Ya, ada proses begitu ya. Oke, lanjut. Sekarang 2 juta. Itu pertama dari sisi modal, berapa itu modalnya gitu ya.
Kalau di Malang memang sudah jelas ya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan 2 juta per bulan, investasi awal juga 2 juta, tapi hanya sekali. Itu 2 juta itu dari apa ya? Dari cacingnya, bibitnya itu harganya kan 50.000 memang. 50.000 tapi kan hanya sekali pembelian. 50.000 dikalikan 40 nominalnya 2 juta, betul. Terus dia dari 40 kilo tadi itu, yang harga 50.000 2 juta itu tadi ya Pak ya. Itu dikembangkan memang butuh waktu 4 bulan untuk pengembangan. Sekali lagi bibit hanya sekali saja. Kita perbanyakkan dulu. Kenapa? Targetnya juga cukup tinggi per bulan saya itu. Selamanya masalahnya gitu ya. 1 kintal per bulan, nominalnya 2 juta. Gitu ya. Kalau dengan harga Malang 20.000 ya. Kemudian ya sama kok. Nanti itu kalau yang ingin penghasilan di Malang itu 20 juta itu biasa juga. Kenapa? Dia langsung bikin paket 20 juta langsung. Nomornya 20 juta dia langsung bikin pesan bibit itu 4 kintal langsung. Dengan kontrak setiap bulan dia kirim 1 ton. Ya, jadi itu yang berjalan. Sekarang luasannya. Padahal kalau saya ingin target 2 juta per bulan, saya pakai harga Malang saja ya. Karena ini yang sudah sangat standar. Standar itu bisa berapapun cacing itu bisa habis karena produknya jadi murah, produk yang sudah jadi gitu. Itu lahannya 1 kintal butuh lahan 4 kali 4, 16 meter persegi Pak. Ya, kalau 1 ton per bulan butuh lahan 160 meter persegi. Ya, itu kebutuhan lahannya. Kalau bapak-bapak ingin Pak Adam 1 kintal per bulan, ya kebutuhan pakannya lebih kurang 10% dari itulah menunya ya. Yang disiapkan. Yang penting kita sudah tahu 10% dari jumlah cacing itu makanan 2 hariannya gitu ya Pak Kis ya tadi. Ya itu Pak dari saya. Ada lagi? Oh tadi Bapak ya Pak Kis tadi Pak Adam dibuatkan buku buku SOP gitu ya. Saya sudah bikin sebetulnya buku peternak cacing yang standar gitu. Jadi saya sudah bikin buku itu di luar buku yang ada di Gramedia itu ya. Bukunya tipis ya. Itu saya ada. Kemudian walaupun Bapak Ibu sekalian sebetulnya di lapangan itu bisa berbeda-beda cara beternak cacingnya. Karena apa? Karena memang di lapangan ada yang pakai kotoran sapi, ada yang pakai log jamur, ada yang pakai limbah rumah tangga. Itu menuntut kreativitas, gitu. Sehingga memang di lapangan agak sedikit berbeda-beda di lapangan. Walaupun saya sudah bikin yang standar ya, SOP standar. Ya itu ya Pak ya. Jadi bukunya untuk yang panduan itu saya sudah bikin. Nanti Pak Guyupan juga bikin yang sama dengan yang kita punya. Lanjut. Oh ya, overproduksi. Kalau kita bicara overproduksi, ya memang berarti kurang koordinasi. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau masalah berapa nanti target kuota yang di Batang gitu. Kemarin kan kita diskusi sebentar dengan Pak Haji selaku panitia ya di Paguyuban. Ya kita sampaikan yang kecil-kecil dulu ya gitu ya, 3 ton dulu ya Pak ya, 3 ton. Terus ya komunikasi Pak yang harus disampaikan. Jadi sebetulnya kalau di Malang kita enak itu begini, semuanya terjadwal dari awal. Jadi peternak itu baru ternak cacing ketika sudah tanda tangan kontrak. Saya punya database. Oh jadi saya langsung bisa menggambarkan 4 bulan, 1 tahun ke depan sudah punya. Karena apa? Database-nya dari awal sudah masuk semua. Jadi kita misalkan punya 1 tahun ke depan punya cacing segini, saya bisa menghitung pelanggan. Nah, jadi memang dari awal semua peternak cacing punya KTP cacing, tandaan kontrak, kemudian supaya saya tahu targetnya per bulan berapa, kita menghitung begitu. Itu sebetulnya lah. Memang nanti di sini juga harus sama lah, ada semacam kejelasan data di awal supaya kita tidak kebingungan Pak di dalam memprediksikan berapa sih kemampuan batang nanti gitu ya. Itu
Itu. Terus juga tingkat keberhasilan, kalau di Malang kan hampir Pak 100% berhasil. Jadi saya kalau membuat kontrak dengan teman-teman jelas gitu. Lah kadang-kadang kalau bagi yang baru-baru ya memang masih agak kesulitan untuk iya gitu. Ya masih dalam proses memang mengawal ekosistem ya, masih baru secara umum ya. Jadi ya memang ini aja kita berjalan aja Pak ya. Yang penting untuk awal ya kita ngikuti pembiayaan kemarin ya 3 ton dulu aja ya, 3 ton ya, gak banyak. Oke, itu Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya ini ada satu session lagi yang penting, saya minta waktu 15 menit, yaitu tentang manajemen dan sumber daya manusianya ya. Saya persilahkan Ketua Paguyuban dan Bapak Hafid untuk tampil duduk di depan, ya, untuk persiapan. Yang kedua, monggo, ini tadi ada 6 penanya sudah dijawab oleh Bapak Adam ya. Kira-kira masih ada yang ingin ditambahkan lagi untuk bertanya? Dipersilakan. Oh nggih. Ya Kabupaten Pak. Jadi sampai hari ini kita itu lebih menganjurkan Pak ya, lebih menganjurkan bagi yang peternak baru itu alami ya. Penjani tadi kan sudah punya lumbung jamur ya, lumbung jamur yang sudah afkir, tinggal diremeti langsung dikasihkan Pak. Iya, iya pakai air biasa. Ya boleh, oh ya molase itu bagus Pak. Molase itu lebih kurang Pak, itu sekitar kalau satu tutup jerigen itu lebih kurang untuk 10 liter air gitu. Itu silakan. Molase itu untuk meningkatkan nafsu makan cacing ya. Tetes tebu itu fungsi ya, fungsi paling apa ya, yang umum ya, itu untuk nafsu makan. Ada tahu, ampas tahu diberikan ke cacing langsung bagus. Tapi supaya nafsu makan bagus sehingga nanti bisa memberi makan harian gitu ya. Itu tambahkan tetes tebu. Iya lebih bagus. Tetes itu lebih bagus. Tapi jangan banyak-banyak ya. Itu kan cuma bahasa kita kayak kecap gitu ya, bumbu itu. Jadi ya satu tutup jerigen itu untuk 10 liter air campurin, kasihkan ke cacing. Cacing nafsu makan tinggi ketika ada molase itu tadi. Boleh encer, boleh mamal yang masih baru itu. Ya. Jadi yang baru datang itu kadang-kadang kalau diperes dhisik ya, diperes itu lebih bagus lagi dikeringkan supaya bisa dipakai lama, tapi kalau enggak dirasa langsung aja enggak apa-apa. Ambil datang, kemudian tetes tadi molase kasihkan, kalau ampas itu kan sudah kondisi basah ya airnya dikurangi, cukup 1 jerigen untuk 5 liter air ya, dicampurkan ke itu, campurkan. Biasanya ampas itu diberikan dalam keadaan ya memang agak encer ya, karena ada tambahan air ya. Jadi ringsnya itu ya boleh encer, juga boleh khususnya bagi teman-teman yang ternak cacingnya di tanah itu encer itu aman karena air langsung meresap. Ya gitu, oke. Jadi yang jelas molase itu bagus untuk meningkatkan nafsu makan. Baik, terima kasih untuk sesi tanya jawab. Sementara untuk yang teknis-teknis ya, karena ini banyak sebagian dari peserta yang memang new normal dan new baru peternak ya. Nanti secara teknis silahkan nanti tanyakan ke Paguyuban melalui saya ya, nomor WA saya. Nanti akan saya sampaikan ke leader kami Bapak Adam ya, secara teknis bisa japri gitu ya. Nanti setelah itu japri saya konsep dan jawabannya dari Bapak Adam nanti akan saya sharekan ke semuanya ya, terutama yang penanyanya ya. Kemudian teman-teman pembudidaya yang lain juga akan saya sharekan sehingga ilmunya merata. Baik, terima kasih. Sebelum sesi tanya jawab ini kita tutup, dan ini untuk sesi tanya jawab memang sudah kita akhiri dulu sementara. Untuk pertanyaan teknis dan lain sebagainya nanti bisa menanyakan ke Paguyuban. Untuk sesi selanjutnya, sebelumnya ini ada sesi tentang closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Hafid ya, Dewan Pakar dari Paguyuban.
Dan sebelumnya ini akan disampaikan dulu tambahan dari Bapak Ketua Paguyuban Budidaya Cacing Mesa Jenar, Bapak Fatah Rajo. Dipersilakan.